kimia-kimia tubuh lah. Nah itu harus diingat bahwa itu ada efek sampingnya. Misalkan kita kolesterol pakai atorvastatin, kita pakai lansoprazol kalau dia kelihatannya membuat enak dari badan kita, tapi dia mengambil, misalkan lansoprazol, begitu kita minum terus-terusan, dia akan mengambil magnesium kita diambil, kita terjadi penurunan kadar magnesium dalam tubuh. Kedua, B12. Ketiga, enzim-enzim di dalam tubuh. Nah, itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam tubuh kita, akhirnya menjadi penyakit yang lain gitu. Misalkan kita vitamin B kurang, mungkin badan kita jadi nggak enak atau dibilang fibromyalgia. Nah itu obat apapun lah, kalau saya bilang, karena setiap kita baca literatur dari obat pasti ada efek sampingnya apa, itulah yang kita diambil. Nah autoimun ini kalau orang sudah mengalami autoimun ini, satu pertama pasti dia kekurangan vitamin D. Itu sudah 99% dicek pasti. Karena nggak usah autoimun saja, orang biasa pun mungkin kalau Bapak Ibu yang di sini menyempatkan diri ke laboratorium Prodi atau yang lain, coba cek D25OH, pasti dia di bawah angka. Kenapa terjadi begitu? Karena pola hidup kita sudah tidak wajar lagi. Orang sekarang nggak mau panas-panasan, asupan-asupan makanannya juga tidak sesuai. Nah itu membuat kita itu terjadi metabolic disease. Jadi ketidakseimbangan hormon dan segala macam itu membuat kita tuh banyak penyakit lah. Kadang-kadang kita merasakan sesuatu yang kadang-kadang badan kok nggak enak, kepala kok pusing, pasti ada sebabnya. Jadi kalau kita datangnya itu ke dokter yang benar-benar istilahnya, contohnya function medicine, dokter function medicine, dia mencari akar dari permasalahannya. Jadi dia tidak menyembuhkan dari apa yang kita rasakan, tapi dia mencari kenapa kok bisa. Misalkan kok kita bilang kolesterol kok saya tinggi, kenapa kok bisa kolesterol tinggi? Cari yang nggak seimbang di mana gitu. Mungkin harus minum omega 3, minum segala macam vitamin itu. Jadi kalau kita minumnya ke dokter ya udah kolesterol ya atorvastatin kayak, kalau kita mah ya lansoprazol atau omeprazol dan lain-lain itu, pengencer darah segala macam itu kadang-kadang kan efek sampingnya sangat tinggi ya. Nah itu yang kemungkinan. Satu, kalau kita sudah kena autoimun, yang pertama satu yang penting kita nggak boleh stres, karena stres itu akan sangat memicu dan memperparah dari penyakitnya ini. Kedua, mulai mengetahui mendengarkan apa kemauan tubuh kita, bahwa kita nggak boleh makan apa saja. Kita bisa cek dari food intolerant test misalkan. Sebenarnya kita tuh alergi apa saja sih? Alergi bukan berarti harus debu atau udara kotor. Itu macam makanan pun juga bisa alergi. Artinya itu yang kita bilang umum ya. Tapi kalau kita bilang yang di autoimun pasti itu misalnya gluten, susu sapi, atau gula, itu kan kayak gula itu memicu inflamasi. Kalau terjadi inflamasi yang terus-terusan ya kita nggak pernah bisa sembuh. Walaupun dikasih obat, dikasih apapun ya, selama kita hidupnya kita tidak pernah memperbaiki ya selamanya kita akan merasakan gitu. Nah itu balik lagi kitanya sendiri. Misalkan contohnya saya ya, karena ada satu autoimun tadi, dan rata-rata kan saya kan makan sampai parah sekali. Nah di dalam mah yang inflamasinya, mah yang sudah istilah dibilang leaky gut tadi, untuk istilahnya menutup lubang-lubang tadi itu prosesnya nggak semudah yang kita karena proses itu bertahun-tahun dan untuk memperbaikinya bertahun-tahun. Misalkan pagi saya minum kaldu ayam, kaldu tulang ayam atau tulang sapi, itu untuk bantu menutup itu. Terus kedua, saya minum kunyit. Kalau dulu saya minum kunyit untuk mengurangi inflamasinya. Terus saya juga mesti minum vitamin D dibarengin dengan berjemur.
saya barengin dengan vitamin C, vitamin B, di luar obat-obat dokter yang kita harus minum. Nah, kebetulan saya pernah waktu kenal dengan Bu Fili kan dikenali dengan Vasayo dan Vasayo yang core dan Rinyus ya Bu Fili ya. Iya. Terus Betul. sempat yang apa tuh sleep juga ya. Iya, sama Karena energi ya, pernah nyoba ya, Pak ya. energi ya. Hmm. Karena autoimun rata-rata dia mengalami insomnia. Hmm. Kedua pasti dia mengalami perut yang nggak enak. Karena seperti saya bayangin saja 25 tahun minum obat dokter. Hmm. Apa yang terjadi di dalam perut saya? Enzim saya hilang, probiotik saya hilang. Nah, satu lagi probiotik tadi kan bakteri baik yang kita harus punya. Tapi kalau kita makan sesuatu yang menyebabkan probiotik ini mati, misalnya kita makan minum kita batuk atau mah atau apa sakit atau radang dikasih antibiotik. Antibiotik menyembuhkan, matiin bakteri, tapi dia juga mematikan probiotik kita juga. Hmm. Nah, di situ terjadi ketidakseimbangan. Nah, di dalam perut sendiri itu ada ribuan spesies probiotik. Nah, biasanya kalau kita kebanyakan minum obat atau probiotik atau obat kimia, itu yang sering diserang, yang sering habis di tempat kita adalah istilah jenis-jenis probiotik yang namanya Saccharomyces boulardii. Itu yang banyak berperang melawan obat-obat kimia dari dokter. Makanya saya juga setiap pagi minum probiotik jenis itu. Tapi juga tidak boleh harus diselang-seling karena probiotiknya ribuan spesies harus diseimbangkan, nggak boleh satu besar satu kecil. Nah itu prosesnya ya kita makan Butuh waktu. makanan berfermentasi, misalkan kefir, miso sup, tempe dan lain-lain itu dibarengin dengan prebiotik. Prebiotik adalah makanannya si probiotik gitu. Nah, satu lagi Signalnya. Pak, signalnya hilang, Pak.